Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Putri Angga dari kelas HPI 3C dengan NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah jelas. Dalalah jelas ada 4 yang saya jelaskan nanti, dari yang paling ringan kejelasannya dan yang terakhir dari yang paling jelas kejelasan hukumnya. Yang pertama, yohir, yang kedua nas, yang ketiga mufasal, yang keempat mukam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalalah itu sendiri. Dalalah secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil atau teks tersebut. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari ala yadulu, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Selanjutnya, dalalah jelas sendiri. Dalalah jelas sendiri sering disebut dalalah lafdiyah atau fadihah. Dalalah jelas yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Selanjutnya, yohir. Yohir adalah lafal yang dipahami maknanya secara langsung. Lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abu Wahab Khalaf, yohir adalah lafal yang dengan sigat atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain, namun masih mungkin untuk ditakwilkan. Contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara yohir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal yohir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentaksik, mentakwil, dan menasnya. Selanjutnya adalah nas. Nas suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas, merupakan makna asal dari teks. Di dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus atau dibatalkan. Contohnya sama seperti yohir pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi tadi wa halallahu bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara yohir, ayat ini tadi kan menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Jadi yang dimaksud dalalah nasnya sendiri adalah jual dan riba itu berbeda, tidak sama. Itu yang dimaksud dalalah nas. Selanjutnya mufasal. Mufasal pengertian lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya pada surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi
asyaniyatu wasyani wat lidu kula wahidim minhuma mi'ata jaldati, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Kata dari mi'ata tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassal adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Berikutnya adalah penjelasan tentang muhkam. Muhkam sendiri adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah jelas dan tegas serta qot'i atau kepastian, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, atau dinas. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal lain. Contoh dari muhkam ada pada surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi falam annahu la ilaha illahu, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal lain adalah kehalaman menikahi istri-istri Rasulullah. Kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi adalah dalalah jelas merujuk pada penalaran atau argumen yang memiliki bukti dan penjelasan yang kuat sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterima. Baik, sekian yang saya jelaskan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.